Selamat mendengarkan podcast ini. Ada kunci-kunci penting, saudara, dalam hidup kekristenan, saudara. Ada kunci-kunci penting. Yang penting dalam hidup kekristenan yang harus kita tahu. Dan ini sangat terkait dengan kehidupan Kristiani banyak orang Kristen. Bicara mengenai percaya, itu tidak hanya bicara mengenai keyakinan di dalam pikiran. Karena sudah mendarah daging sejak kecil, konsep iman atau percaya yang salah tersebut, sehingga ketika diberi penjelasan panjang lebar mengenai hal ini, orang seringkali kembali kepada tekukan lipatan yang lama. Saya sudah membuktikan itu, melihat itu dalam kehidupan banyak orang Kristen. Jadi saudara harus ingat bahwa iman itu adalah kehidupan. Seluruh kehidupan kita itu iman. Ya. Kalau hanya percaya Allah itu ada, setan pun percaya. Kalau Yakobus menggunakan kalimat ini, itu berarti atau menunjukkan bahwa pengaminan akali atau persetujuan pikiran tidak bernilai. Setan pun percaya Allah itu ada, Allah itu esa. Jadi iman itu adalah seluruh kehidupan kita. Iman seseorang tidak cukup ditandai dengan ke gereja, apalagi hanya pengakuan dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi seluruh kehidupan orang tersebut, itulah imannya. Imannya. Jadi kalau seseorang, saudaraku sekalian, mau meneliti apakah imannya benar atau tidak, itu bukan dari doktrinnya saja, memang doktrin penting. Tapi lebih dari doktrin yang memverifikasi pengajaran yang dia pahami benar atau tidak, yang memverifikasi apakah hidup imannya benar atau tidak, itu perbuatan, itu perilaku. Nah, dalam hal ini yang paling merusak memang teolog. Karena teolog membuat ukuran benar tidaknya itu dari olah nalar. Dan itu merusak kekristenan, dan Eropa membuktikan, maksud saya negara-negara barat membuktikan kebodohan ini. Jadi kalau saudara mau menguji diri apakah imanmu itu benar atau tidak, itu dari kehidupanmu setiap hari. Dari ketika engkau buka mata, melek mata pagi hari, sampai tidur, besok bangun lagi, coba periksa. Apakah kehidupan saudara, kehidupan yang benar-benar telah diperdamaikan dengan Allah oleh kurban Yesus. Nah, para teolog mengajarkan diperdamaikan itu dengan rumusan panjang lebar dan buku abrek-abrek di perpustakaan. Tetapi intinya malah intinya malah meleset. Apa intinya? Intinya itu perjumpaan dengan Allah secara pribadi, di mana setiap individu benar-benar mengalami Tuhan. Nah, pertanyaannya kepada saudara-saudara, mengalami Tuhan enggak? Buktinya Anda mengalami Tuhan atau tidak? Pengen tahu, saya beritahu. Kalau Anda takut-takut menghadapi sesuatu, Anda masih semena-mena terhadap orang lain, Anda tidak tahu Allah hadir di situ, bukan? Anda tidak pernah berjumpa dengan Allah, maka semena-mena dengan orang. Membuat gosip, fitnah orang, ngomongin orang, ya. Anda tidak memiliki belas kasihan terhadap orang lain, Anda
semena-mena berbuat dosa atau melakukan hal-hal yang tidak patut. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan memang tidak serta-merta hidupnya menjadi suci, tapi dosa tidak akan bertahan lama dalam hidupnya. Karakter buruk tidak akan bertahan lama di dalam hidupnya, tidak mungkin, saudara. Mengapa? Karena perjumpaan dengan Allah itu membuat ia memiliki kegentaran terhadap Allah. Itu satu persatu mereteli, merontok itu. Pasti rontok. Dia tidak akan bisa hidup dalam dosa. Nah, sampai tingkat tertentu seperti yang tadi saya jelaskan di sesi yang kedua, bahkan dorongan berbuat dosa pun akan dia perangi sampai tidak ada dorongan itu sama sekali. Nah, selama ini bicara diperdamaikan Allah itu begono begini, tulis saja. Dan yang tahu Anda tahu siapa yang tahu? Teolog saja yang belajar teologi. Bahkan mahasiswa sekolah teologi pun juga belum tentu nilainya A. Coba belajar dogmatika, sistematika, diberi buku, ya, diktat bacaan, suruh baca, diberi ujian akhir semester, nilainya C. Nilainya C. Jadi tidak semua juga ngerti apa itu diperdamaikan. Apa itu pendamaian itu? Apalagi jemaat mana tahu pendamaian? Apakah berarti tidak perlu tahu? Oh, saya tidak mengatakan tidak perlu tahu, tapi intinya pendamaian itu perjumpaan dengan Allah. Makanya kata percayanya harus benar dulu. Yang tadi sudah saya bicarakan dalam 2 sesi panjang lebar. Nah, terkait dengan hal ini, saya bicara lagi soal keselamatan. Asumsi orang selamat itu masuk surga. Tidak tepat. Tidak salah, tapi tidak tepat. Jika selamat itu hanya masuk surga, maka keselamatan dimulai setelah kubur. Keselamatan itu hari ini. Yang percaya beroleh hidup yang kekal, bukan akan beroleh. Sejak di bumi sudah beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hidup yang berkualitas. Jadi kalau orang beriman, hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah di dalam segala hal, disinilah proses keselamatan itu di mana orang diubahkan hidupnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, barang siapa yang ada dalam dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit atau sudah datang. Ini tidak boleh hanya dimengerti dari orang yang tidak ke gereja menjadi orang ke gereja. Tidak boleh hanya dipahami orang yang non-Kristen jadi Kristen. Hidup baru itu artinya hidup dengan gaya hidup yang baru. Dan gaya hidup yang baru itu standarnya Tuhan Yesus. Hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, apapun yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang Kristen yang benar itu, saudaraku, secara hukum moral sudah baik. Mengerti kebenaran dan makin bertambah. Dan seiring bertambahnya kebenaran yang dia miliki, dia memiliki kecerdasan rohani. Dengan memiliki kecerdasan rohani, dia mengerti apa yang Allah kehendaki untuk hidupnya secara pribadi, yang orang lain tidak perlu mengerti dan mungkin tidak bisa mengerti. Mengapa dia menjadi laki-laki atau mengapa dia menjadi perempuan? Mengapa dia menjadi suku A bukan suku B? Mengapa dia tinggal di sini bukan tinggal di sana? Pekerjaan apa yang patut untuk dia, DNA apa, gen apa yang ada pada dirinya. Itu spesifik sekali. Dan di dalam keadaannya yang khas, yang khusus, yang spesifik tersebut, saudaraku, dalam keadaan yang spesifik tersebut, saudaraku, ia menemukan apa kehendak Allah dalam hidupnya yang khusus, yang spesifik, yang khas ini. Disitulah iman baru berjalan secara proporsional.
Jadi kalau iman itu sama dengan hanya mempercayai secara akali Allah itu ada, setan pun juga percaya. Beriman kalau hanya ditandai dengan hidup saleh sesuai dengan hukum agama sudah punya. Tetapi kalau Kristen itu atau orang percaya itu di dalam hidupnya secara khusus yang tidak sama dan tidak akan pernah sama dengan siapapun, dia mengerti kehendak Allah dan dia melakukan kehendak Allah di dalamnya. Itu saudaraku. Jadi imannya baru ada. Baru orang itu beriman. Bangsa Israel tidak bisa diselamatkan karena apa? Ya karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ironisnya justru Bapak Abraham yang sudah menjadi orang disebut sebagai Bapak orang percaya. Padahal Abraham belum punya atau belum mengenal Taurat, tapi mengenal Allah. Dia melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya secara pribadi, yang khas, yang khusus, yang tidak sama dengan yang dialami Habil, Noh, Henok dan lain-lain. Spesifik hidupnya Abraham. Dia turuti kehendak Allah dalam hidupnya. Nah sekarang kalau hidupnya Erastus, saya harus menemukan Allah di dalam hidupku. Mengapa aku pria, kenapa namaku Erastus dengan keadaanku seperti ini. Aku harus menemukan apa kehendak Allah secara khusus dalam hidup saya secara pribadi. Saya tidak seperti si A yang memang Tuhan taruh sebagai praktisi hukum, atau si B sebagai tenaga medis, atau si C sebagai pemain musik, atau dia sebagai pengusaha. Tidak sama. Tetapi ketika setiap individu menemukan Allah di dalam hidupnya, menemukan kehendak Allah di dalam hidupnya, dan melakukan kehendak Allah dalam hidupnya secara khusus, secara khas, di situ baru orang beriman. Nah boro-boro menemukan secara khusus. Melakukan hukum saja juga tidak. Maka tidak heran banyak orang Kristen lebih brengsek dari orang non-Kristen. Nah kalau sampai tingkat melakukan kehendak Allah dari hal-hal sederhana, dari hal-hal, maksud saya dari hal-hal yang khusus dalam hidupnya, sederhana dan tidak sederhana, pokoknya khusus, itu baru benar-benar beriman. Standarnya begitu. Makananku melakukan kehendak Bapa. Masing-masing individu kita beda. Si A sebagai praktisi hukum, si B sebagai tenaga medis, si C sebagai pedagang, beda. Sahabat saya sebagai pendeta, beda. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya di rumah sakit, pekerjaannya di wilayah pengadilan, pekerjaannya di dunia bisnis, beda kan? Tetapi setiap individu harus menemukan Allah di dalam hidupnya, pemerintahan Allah di dalam pekerjaannya, kehendak Allah dalam hidupnya, dan menyelesaikan pekerjaan Allah di dalam masing-masing bidang yang orang geluti, seseorang geluti, dan semua mesti mengacu pada kepentingan kerajaan Allah, saudaraku. Nah, saudara bisa mengerti, itu baru namanya beriman. Ya, makanya tidak banyak orang Kristen yang benar-benar sudah menemukan iman yang benar. Karena mereka pikir percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah. Percaya Allah itu ada, ya setan pun juga percaya. Setan pun juga tahu dia Tuhan dan Juru Selamat, bro. Ya, tapi plus jadi orang baik, Pak. Bagus, tapi belum selesai. Beriman itu artinya ketaatan kepada kehendak Allah. Kehendak Allah itu kepada masing-masing orang beda. Masing-masing individu beda. Maka iman itu sangat personalize, sangat pribadi. Iman itu pribadi. Karena terkait dengan kehendak Allah yang khusus dan khas kepada masing-masing individu, di mana masing-masing individu memiliki keberadaan yang khusus, yang berbeda-beda.
Jadi cara Anda menyenangkan Tuhan itu beda-beda. Kalau si A menyenangkan Tuhan di tempatnya beda dengan si B menyenangkan Tuhan di tempatnya. Beda. Beda, masing-masing itu beda. Nah, banyak orang Kristen yang rame-rame ke gereja, melayani kegiatan gereja, mereka berkata melayani Tuhan. Melakukan kehendak Allah, menyelesaikan pekerjaannya dalam kegiatan gereja. Tidak salah, itu benar. Tetapi per menit, per jam, di sepanjang hari hidupmu, ada kehendak Allah yang kamu harus lakukan di situ. Ya, saya berkali-kali bertemu dengan orang-orang yang dengan bangganya berkata, sekarang saya jadi full timer Pak, saya tinggalkan bisnis saya. Siapa yang suruh? Lalu dia merasa bahwa Tuhan lebih senang dia keluar dari dunia bisnisnya lalu menjadi pendeta full timer. Siapa yang suruh? Ini kan orang-orang bodoh, saudara. Tidak mengerti, tapi Tuhan maklum karena dia belum tahu atau tidak tahu pada mulanya. Jadi percaya itu segenap hidup ditandai dengan seluruh kehidupan yang dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Dan itu harus dimulai sejak di bumi. Maka ada kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dari melakukan kehendak Allah ini, seseorang terus terbentuk menjadi manusia yang sesuai gambar dan rupa Allah atau dikembalikan ke rancangan Allah semula. Bukan hanya meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, tapi potensi dosa di dalam dirinya juga digugurkan. Itu nanti dengan sendirinya gugur, saudaraku. Jadi kalau orang punya misalnya kelemahan emosi, temperamennya, setiap kali dia marah itu monster manusia lama kedagingan sebagai pemarah itu makin kuat. Makin kuat. 10 lagi dia meledakkan emosinya akan makin kokoh. 50 lagi gak akan berubah wataknya. Tetapi ketika dia menguasai diri pada waktu ada impuls rangsang untuk marah, dia tahan. 10 kali dia menahan marah, dia menahan emosi, itu monsternya melemah. 50 kali mati bisa, lalu nggak bisa muncul lagi. Jadi kalau negatif dia jadi kuat negatif, kalau menyangkal diri positif dia makin mati. Nah itulah sebabnya proses penyangkalan diri berlangsung. Itu berarti bahwa kekristenan memang harus dijalani dengan perjuangan, saudaraku. Ya, harus dijalani dengan perjuangan. Nah dari perjuangan-perjuangan ini seseorang bukan hanya tidak berbuat dosa lagi, tapi berkarakter ilahi. Dengan rontoknya monster, tadi contoh soal emosi ya, monster dosa karakter itu, iya. Jadi setiap kali punya kesempatan kita berkata tidak itu sakit, tapi makin hari berkata tidaknya tidak sakit, sampai kita bisa menikmati kebebasan. Oh luar biasa, menikmati kebebasan. Nah kita juga sadar kita ini berubah. Sadar bukan tidak sadar, berubah. Sehingga masuk surga itu bukan sekedar yakin. Akhirnya bisa masuk surga itu tahu aku masuk surga. Kenapa? Aku berubah. Aku telah berubah. Nah kalau yang diajarkan selama ini yakin masuk surga, ya ajar yakin masuk surga, percaya masuk surga, itu pembodohan dan penyimpangan. Orang bisa menjadi sesat sebenarnya di situ, kasihan. Maka kalau berulang-ulang saya mengatakan coba jangan membiasakan diri, ya. Merasakan apa yang kau yakini kamu rasakan.
Tapi rasakan apa yang kau alami. Allah itu tidak hanya diyakini, dirasakan dari keyakinan, tapi dialami dalam perjumpaan pribadi. Tapi para teolog-teolog yang rasional memandang subjektivitas itu bahaya. Mereka biasanya menganggap itu mistisisme. Oh, saya setuju, orang yang suka ngeroh-ngeroh itu banyak ngawurnya. Wah, lebih banyak ngawurnya, saya mengerti. Tapi rasionalisme yang mengesampingkan fakta Allah yang hidup itu realitas, itu juga bahaya. Allah itu realitas yang harus dialami juga, bukan tidak. Dan pengalaman perjumpaan dengan Allah membuahkan kehidupan yang berkenan kepada Allah, membuahkan kehidupan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan kita tahu, kita ini menyenangkan hati Allah atau tidak itu tahu, dan Allah tidak membuat teka-teki untuk hal ini. Mengenal Allah itu sesuatu yang penting dari segala hal, karena menyangkut kekekalan. Allah tidak mungkin membuat teka-teki. Seakan-akan dia itu adalah sosok yang menyimpan misteri secara mutlak sampai tidak dikenali sama sekali. Memang ada bagian yang kita tidak akan bisa kenali Allah. Itu misteri ilahi sampai selama-lamanya. Kita tidak bisa mengenalinya secara 100%. Tapi ada bagian yang Allah berkenan kita mengenalinya. Karena hal itu terkait dengan persekutuan interaksi kita dengan Allah. Kita tidak bisa berinteraksi dengan Allah tanpa mengenal Dia. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya pengalaman pribadi. Jadi kalau doktrin teologi secara umum itu ya saudaraku ya, kalau di sekolah teologi itu ada pelajaran seperti spesifikasi keselamatan menurut Paulus, keselamatan menurut Petrus, keselamatan menurut Yakobus gitu saudara ya. Jadi pandangan Paulus mengenai Allah, pandangan Petrus mengenai Allah, ya memang biasanya pasti tidak berbenturan. Tetapi setiap individu itu memiliki pengalaman khas dan khususnya dengan Allah. Dan dari situlah kita belajar mengenai sosok Allah. Namun demikian, setiap individu pasti memiliki pengalaman yang khusus dengan Allah. Pengalaman, kalau saya pinjam kata Rudi ya, Rudi Wijaya, saya pinjam maaf kata ini. Pengalaman Rudi Wijaya dengan Allah tidak mungkin sama persis pengalaman Paulus, Petrus, Yakobus dengan Allah. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, ya Allahnya Paulus sama, Allahnya Petrus, Allahnya Yakobus sama. Tapi pengalaman yang mereka alami beda. Allahnya Rudi Wijaya sama dengan Allahnya Yakobus kalau Rudi Wijaya orang Kristen yang baik. Tetapi dia punya pengalaman yang tidak sama dengan siapapun. Demikian pula dengan saya. Saya juga punya pengalaman dengan Allah di dalam kasus-kasus hidup yang saya alami yang tidak sama dengan orang lain. Di dalam pengalaman-pengalaman saya itu, saya mengenal Allah dalam konteks pergumulan hidup saya. Saya mendengar suaranya, saya mendapat perintahnya, komandonya, apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya yang tidak sama dengan orang lain, yang tidak mungkin sama, dan pekerjaan yang Allah percayakan kepada saya di dalam hidup saya yang tidak sama dengan orang lain, yang harus saya turuti. Dari situ saya memiliki pengalaman dengan Allah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahku, Allahnya Erastus. Ya, banyak orang Kristen belum menemukan Allah ini. Ya, jangankan orang Kristen, teolognya sendiri juga dia hanya mengenali Allahnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Agustinus, Allahnya Calvin, Allahnya Martin Luther, tapi bukan Allahnya orang itu. Dia tidak punya pengalaman. Semuanya dirumuskan di atas buku.
Ini yang terus saya bicarakan karena memang ini yang menjadi kausalitas prima atau penyebab utama dari keruntuhan kekristenan, sementara dunia terus berubah warna, makin pekat dan menarik banyak orang Kristen masuk di dalam kegelapan. Ayo kita sekarang kembali kepada Injil yang benar, saudaraku. Jadi setiap individu harus mencari Allah. Dalam pencarian akan Allah tersebut, maka setiap individu menemukan imannya. Dan nanti akhirnya iman Rudi, imannya Endang, imannya Susi, imannya Budi, imannya Erastus, imannya David itu beda. Beda dalam arti pengalaman pribadinya. Pasti tidak sama. Tetapi dasarnya sama, penurutan terhadap kehendak Allah, itu sama. Kasusnya beda karena maksud saya karena keadaan masing-masing beda, perintah yang diberikan Tuhan itu beda, pengalaman masing-masing beda, maka isi dari imannya itu bisa berbeda. Ingat, iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Apa yang dituruti? Pedagang beda dengan praktisi hukum beda dengan tenaga medis beda dengan ibu rumah tangga. Bagaimana orang mengisi imannya itu dalam hidup masing-masing, itu beda. Dan dari hal itulah masing-masing individu menemukan Allahnya, menemukan Tuhannya, menemukan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Jadi kalau kita menjadi umat pilihan, seperti yang tadi saya sudah katakan di pertemuan sebelumnya, kita itu dipisahkan dari dunia. Kita harus meninggalkan dunia. Bukan berarti kita meninggalkan keramaian, bukan berarti lalu kita meninggalkan kehidupan wajar seperti manusia lain. Kita masih bekerja, kita studi, bisnis, tetapi gaya hidup kita berubah, tujuan hidup kita juga berubah, saudaraku. Kita dipanggil keluar dari dunia ini ya untuk masuk dalam terangnya yang ajaib, keluar dari kegelapan dunia, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan kita memberitakan terang Tuhan itu pengalaman daripada perjumpaan dengan Allah tersebut. Jadi seseorang sebenarnya baru bisa menjadi saksi setelah dia mengalami proses. Nah, yang kita tahu selama ini kalau mau jadi pendeta sekolah 4 tahun lalu sudah jadi saksi. Dan konyolnya lagi, mereka lah yang jadi hamba Tuhan di luar sekolah teologi, bukan hamba Tuhan. Itu menjadi rusak, saudaraku. Semua kita adalah orang-orang yang harus bertumbuh, mengenal kebenaran, mengalami perubahan hidup, memiliki iman yang benar, yaitu penurutan terhadap kehendak Allah yang sangat khas dan khusus di setiap individu. Baru di tempat di mana dia berada, dia menjadi saksi bagi Tuhan. Praktisi hukum, seorang pengacara menjadi saksi di tengah pengacara yang lain. Seorang pegawai negeri, dia menjadi saksi di antara para pegawai negeri. Ya, saudaraku, seorang pengusaha jadi saksi di antara para pembisnis. Baru jadi saksi di situ. Jadi saksi itu bukan hanya bisa bicara tentang Tuhan Yesus itu begono begini, tetapi kehidupan yang menampilkan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang tentu standarnya adalah Tuhan Yesus. Ini loh kehidupan anak Allah. Ini loh kehidupan orang yang sudah diselamatkan, bukan nanti di surga. Kalau keselamatan hanya nanti di surga, orang tidak pernah jadi saksi di bumi ini. Kalau asumsi orang keselamatan itu nanti di surga, orang tidak pernah mengalami perubahan di bumi ini dan tidak merasa perlu mengalami perubahan di bumi, perubahan yang sesuai dengan standar
kehidupan anak Allah, dan berarti pula tidak pernah menjadi saksi Kristus. Nah, kita bisa melihat rusaknya kekristenan sudah begitu parahnya, sampai tidak tahu bagaimana kita memulai merajut memperbaiki kekristenan yang berantakan ini. Percaya hanya dipahami pikiran manusia, akal pikiran, keyakinan. Ya saudara, percaya hanya dipahami dengan melakukan hukum. Ini yang baik saja belum memenuhi syarat. Tapi percaya itu berarti melakukan apapun yang Allah kehendaki. Lewat proses itu dia dikembalikan ke rancangan Allah semula, serupa segambar dengan Allah. Dan dengan proses yang berlangsung dengan baik, maka dia baru menjadi saksi. Nah, terkait dengan hal ini saudara, tidak banyak orang yang benar-benar terpilih. Tidak banyak orang-orang yang terpilih atau dikhususkan untuk ini. Ini prinsip penting. Jadi saudaraku, kalau kita mengerti hal ini, kita tidak akan memaksakan orang beragama Kristen. Kita tetap menjadi saksi bagi semua orang dimanapun kita berada tanpa mengkristenkan orang. Kalau sampai orang menjadi Kristen, dia harus serupa dengan Yesus. Dan saudara sebagai saksi menunjukkan model Kristen yang benar itu. Kalau di barat ya di tengah orang barat dengan modelnya, di Indonesia dengan modelnya orang Indonesia. Kalau di Asia Tengah misalnya harus menunjukkan modelnya sebagai orang anak Allah itu bagaimana. Jadi memang tidak semua orang-orang istimewa saja yang memang mendapatkan kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Sebab di dalam Yesus, dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya ada orang-orang yang memang dipersiapkan menjadi orang-orang istimewa. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Coba saudara, menjadi manusia yang tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Ini kan luar biasa. Standarnya siapa? Allah sendiri. Dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Allah semesta alam yang memiliki langit dan bumi itu menunjuk orang-orang yang akan menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Allah memilih orang-orang khusus dan orang-orang khusus inilah yang dikehendaki memiliki standar kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Ini orang-orang istimewa. Saudara yang mencintai suara kebenaran, sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah orang khusus itu. Nah, dengan mengerti hal ini, makanya kalau kita bertemu dengan orang yang bukan orang Kristen, kita nggak ngotot dulu. Jadi Kristen ya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau selamat. Enggak. Kalau hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu gampang. Orang menikah dengan anak keluarga Kristen jadi Kristen begitu mudah. Kita beri kebaikan terus-menerus, orang sulit menyangkal Yesus. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu berbuat kebaikan, kita harus berbuat kebaikan. Tetapi kalaupun orang di sekitar kita tidak pernah menjadi Kristen, jangan maksa deh. Karena menjadi Kristen itu harus seperti Kristus, tidak mudah. Nah, kalau kita pecinta suara kebenaran sejauh ini, Tuhan perkenankan mengenal kebenaran. Kita orang yang diproses guna hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan standar hidup kita sangat tinggi, saudaraku. Nah, ini kebalikan dengan konsep banyak orang Kristen. Konsep banyak orang Kristen kan kalau mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Kalau orang bukan Kristen pasti masuk neraka. Itu konsep banyak orang Kristen. Karena Yesus satu-satunya Juru Selamat
tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Itu dipahami bahwa hanya orang Kristen yang sampai kepada Bapa yang masuk surga. Padahal yang dimaksud, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu sebuah eksklusivitas. Akulah jalan, hodos harus dilalui, lorong panjang, kebenaran ya. Truth harus dipahami, kehidupan harus dimiliki, sampai kepada Bapa itu persekutuan, perjumpaan dengan Allah. Baru ini eksklusif. Tidak semua orang Kristen tuh sampai pada tingkat ini, saudaraku. Sedangkan orang-orang di luar Kristen di sana ya dihakimi menurut hukum yang dia pahami. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 20, dihakimi menurut kitab-kitab yang tertulis atau sesuai dengan hukum yang mereka pahami. Saudaraku, Yesus Kristus pun juga mati untuk mereka. Lalu kalau untuk orang Kristen bagaimana Pak? Untuk orang Kristen harus mengerti apa itu pengorbanan, apa maksud pengorbanan tersebut. Harus mengerti seluk-beluk kebenaran yang semua itu tertuang di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka kita harus mengerti isi Alkitab. Agenda hidup kita satu-satunya dalam hidup ini mengenal Allah, baik secara kognitif atau secara pikiran penalaran, maupun dan harus lewat pergaulan pribadi, perjumpaan dengan Allah. Kalau Tuhan Yesus berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu sedikit banget, benar-benar sedikit, saudara. Orang-orang yang benar-benar akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, yang diakui sebagai anak-anak Allah, yang syaratnya melakukan kehendak Bapa. Dan standar melakukan kehendak Bapa itu adalah kehidupan Yesus sendiri, sangat sedikit. Jadi dengan pemahaman seperti ini kita sangat bergairah. Karena kita menjadi orang yang dipilih, menjadi orang yang dikhususkan, itu luar biasa. Nanti di kekekalan kita lihat kemuliaan Allah yang luar biasa, yang tak tergambarkan oleh pikiran kita, tak terbayangkan oleh pikiran kita hari ini. Kita baru bisa mengerti betapa hebat menjadi umat pilihan. Tetapi harga yang harus dibayar sebagai umat pilihan, tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai umat pilihan berat sekali. Tetapi yang berat akan menjadi terasa ringan ketika kita belajar memikulnya, menjalaninya, dan membayarnya. Dan akibatnya, saudaraku, selanjutnya kita akan merasa dunia ini hampa dan tiada bermakna. Hanya orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk ini. Saya bisa menghayati mengapa Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Saya bisa menghayati itu. Karena betapa sulitnya menjadi Kristen yang sejati. Dan hampir-hampir tidak ditemukan orang beriman. Ya, hal ini yang akan saya khotbahkan besok hari Minggu pada kebaktian perjamuan kudus jam 11, saudaraku. Yang ini yang saya mau khotbahkan. Saya bisa mengerti mengapa Tuhan berkata, kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Karena memang berat sekali, saudara, meninggalkan dunia dengan segala percintaannya. Berat. Itu pun baru sebuah awal dari perjalanan mengikut Yesus. Ibaratnya baru uang pangkal, baru DP awal. Menanggalkan beban dan dosa, baru ikut perlombaan. Melepaskan segala milik, baru jadi murid. Jadi saya tidak bersalah kalau suatu hari Anda mati, Anda melihat kekekalan yang dahsyat, kemuliaan Allah yang luar biasa. Saya tidak bersalah, saya sudah beritahu
bahwa kekristenan yang sejati bukan sekedar menjadi orang beragama Kristen dan pergi ke gereja, tetapi menuruti apapun yang Allah perintahkan. Dan setiap individu harus menemukan Allah secara pribadi, menemukan kehendaknya secara khusus dan pekerjaannya secara khusus yang dipercayakan kepada masing-masing individu. Itu baru beriman, itu baru iman. Kalau Yesus dikatakan yang sulung di antara banyak saudara, artinya setelah Tuhan Yesus ada orang-orang yang punya jejak seperti dia. Maka di lagu ini ada kalimat, ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Yesus menjadi yang sulung, ada jejak anak Allah. Kalau nama saudara Rudi Wijaya tadi, ada jejak anak Allah yang namanya Rudi Wijaya. Ada jejak anak Allah yang namanya Erastus. Keselamatan itu mulai sekarang, bukan nanti di balik kubur. Kalau di balik kubur maka tidak ada usaha untuk mengalami proses perubahan. Dan tidak pernah menjadi saksi. Jejak-jejak itu adalah kesaksian-kesaksian orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, saudaraku. Banyak orang Kristen tapi bukan anak Allah. Banyak pendeta belum jadi anak Allah. Banyak teolog belum jadi anak Allah. Kalaupun anak Allah yang tidak sah, notos. Sebab anak Allah yang sah, huios. Seperti Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan sedikit sekali orang yang memiliki standar hidup seperti ini. Saya memilih untuk masuk perlombaan ini, saudara. Saya mengajak semua pecinta suara kebenaran masuk dalam perlombaan ini. Anda tidak akan pernah menyesal. Di singkatnya umur hidup kita ini, kita memilih untuk mengikuti perlombaan. Perlombaan tersebut adalah memandang Yesus yang memiliki iman yang sempurna, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Iman itu sebuah proses, kesempurnaan iman adalah ketaatan kepada kehendak Allah. Ketaatan kepada kehendak Allah pada masing-masing individu yang berbeda satu dengan yang lain. Rencana Allah yang harus dipenuhi dalam kehidupan individu yang berbeda satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita ikut jejaknya. Kita sampai kepada Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan itu sebuah perjuangan. Kebenaran itu, truth itu harus dipahami. Hidup itu gaya hidup kita. Baru sampai kepada Bapa. Dan orang yang sampai kepada Bapa inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Saudara akan sangat menyesal kalau saudara tutup mata meninggal dunia, Anda tidak pernah mengikuti jejak Tuhan seperti yang diajarkan Alkitab ini. Yuk, kita tidak mau menyesal. Kita percaya Tuhan. Artinya kita mempercayai dan menerima bahwa jalan hidupnya itu jalan hidup yang terbaik. Yang kita jalani, kita menyerahkan diri kepada jalan hidup itu. Yuk kita berjuang. Amin.